Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fauzi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kromosom dan gen. Kromosom berfungsi membawa sifat individu dan membawa informasi genetik karena di dalam kromosom mengandung gen. Ilmu yang mempelajari tentang kromosom disebut sitogenetik. Ukuran kromosom. Pada umumnya, kromosom sel tumbuhan lebih besar dibanding kromosom sel hewan. Rata-rata ukuran panjang kromosom adalah 0,2 dengan diameter 0,2 sampai 20. Jumlah kromosom. Sel tubuh manusia memiliki 23 pasang kromosom homolog. Pada sel tubuh, jumlah selalu berpasangan atau diploid 2N. Setiap makhluk hidup eukariotik memiliki dua jenis kromosom, yaitu gonosom kromosom kelamin dan autosom kromosom tubuh. Autosom berfungsi mengatur dan mengendalikan sifat-sifat tubuh makhluk hidup. Dalam manusia ada 23 gonosom. Pada manusia berjumlah 2 buah kromosom. Pada perempuan kromosom kelaminnya berupa XX sedangkan laki-laki XY. Tipe kromosom berdasarkan letak sentromernya. Kromosom telesentrik yaitu kromosom yang sentromernya terletak pada bagian ujung lengan kromosom. Kromosom akrosentrik yaitu kromosom yang sentromernya terletak hampir di ujung lengan kromosom. Kromosom submetastrik yaitu kromosom yang sentromernya terletak hampir di tengah-tengah kromosom. Kromosom metasentrik yaitu kromosom yang sentromernya terletak persis di tengah-tengah lengan kromosom. Sifat kromosom. Memiliki beberapa enzim yang terlibat dalam sintesis DNA dan RNA. Tipe kromosom. Berdasarkan jenis dan fungsinya, kromosom diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu kromosom autosom kromosom tubuh, yaitu kromosom yang tidak ada hubungannya dengan penentuan jenis kelamin dengan sifatnya diploid. Kromosom gonosom kromosom seks, yaitu sepasang kromosom yang menentukan jenis kelamin dan bersifat haploid. Pada umumnya, dibedakan atas dua macam, yaitu kromosom seks X dan kromosom seks Y, misalnya pada manusia. Sedangkan berdasarkan lokasinya, pada individu kromosom dibedakan menjadi dua, yaitu kromosom eukariotik, yaitu kromosom yang berdapat pada organisme multiseluler. Pada umumnya terdiri dari dua pita ADN sense dan antisense yang sangat panjang dan dibungkus oleh membran inti. Gen. Gen merupakan bagian dari molekul DNA dan gen adalah suatu jarah yang kompak dan menempati suatu lokus pada kromosom yang mengandung satuan informasi genetik dan mengatur sifat penurun tertentu. Komponen gen. Rekoin ialah komponen yang lebih kecil dari gen yang terdiri atas satu atau dua pasang nukleotida saja. Muton ialah komponen yang terdiri atas lebih dari dua atau beberapa nukleotida. Sintron ialah komponen yang terdiri atas ratusan nukleotida. Sifat-sifat gen. Gen merupakan jarah butir material yang harus sekali terdiri dari kompak di dalam kromosom. Mengandung informasi genetik. Tiap gen mempunyai tugas dan fungsi berbeda. Gen dapat menduplikasikan diri pada peristiwa mitoses pembelajaran sel, ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen sebagai jarah yang terdapat dalam kromosom. Fungsi gen. Menyampaikan informasi kepada generasi berikutnya dari generasi ke generasi. Sebagai penentu sifat yang diturunkan, mengontrol dan mengatur perkembangan dan metabolisme tubuh. Simbol-simbol gen. Gen terletak di dalam kromosom, yaitu suatu tempat yang disebut dengan lokus. Lokus ini digambarkan sebagai garis-garis pendek yang horizontal di sepanjang kromosom yang digambarkan sebagai garis panjang vertikal. Perhatikan gambar berikut. Gen dominan, yaitu gen yang menutupi ekspresi gen lain sehingga sifat yang dibawanya terinfeksikan pada turunannya. Suatu individu dan biasanya dinyatakan dalam huruf besar, misalnya
A. Genotipe yaitu sifat-sifat keturunan yang tidak dapat dilihat, misalnya AA, AA, dan AA. Gen homozigot dominan yaitu dua gen dominan yang merupakan perpaduan dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, misalnya genotipe AA. Gen homozigot resep yaitu dua gen resesif yang merupakan hasil perpaduan dua sel kelamin, misalnya AA. Fenotipe yaitu sifat-sifat keturunan pada F1, F2, dan F3 yang dapat dilihat seperti tinggi, rendah, warna, dan bentuk. Dalam penampakan luarnya, gen bekerja dengan pengaruh oleh faktor-faktor berikut. Gen yang dipengaruhi jenis kelamin. Gen ini disebut dengan sex infusion. Gen yang merupakan gen dominan yang biasanya memperlihatkan pengaruh sama pada semua jenis. Tetapi ada gen-gen tertentu yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Misalnya gen kepala botak. Gen yang pengaruhnya terbatas pada jenis kelamin tertentu. Gen ini disebut sex limited. Gen merupakan gen yang hanya tampak pada jenis kelamin tertentu saja. Misalnya gen pengaruh pertumbuhan payudara. Alel dan multiple alel. Alel adalah gen-gen yang menempati atau terletak pada lokus yang sama pada kromosom homolognya yang mempunyai tugas berlawanan untuk suatu sifat tertentu. Alel ganda, multiple alelo, multi, adalah beberapa alel lebih dari satu gen yang menempati fokus sama pada kromosom homolognya. Satu gen dapat mempunyai lebih dari satu alel. Urutan dalam penulisan pasangan anggota multiple alel disesuaikan dengan urutan dominasi satu sifat terhadap sifat yang lainnya. Asam deoksiribonukleat (ADN). Asam deoksiribonukleat (ADN) yang dalam bahasa Inggris disebut dengan DNA, deoxyribonucleic acid, merupakan senyawa kimia pada makhluk hidup yang berfungsi membawa informasi genetik dari generasi satu ke generasi berikutnya. Pada tahun 1949, Erwin Chargaff berhasil menganalisis komposisi DNA dengan menggunakan teknik kromatografi. Ia menemukan bahwa jumlah kandungan adenin sama dengan timin dan guanin sama dengan sitosin. DNA terdiri dari dua utas benang politonuklida yang saling berpilih double helix, berpilih ganda. Sifat DNA. Urutan basa dan panjang tiap spesies berbeda. Jumlah A sama dengan T dan jumlah G sama dengan C. Merupakan molekul hidup dan stabil. Jumlah keempat basa DNA dalam tiap spesies tidak sama. Basa nitrogen terdiri dari basa furin A dan G, serta basa pirimidin S dan T. Ikatan antara gula fosfat dan basa nitrogen membentuk nukleotida. Ikatan yang terdiri dari gula dan basa nitrogen disebut nukleosida. Seutas politonuklida tersusun atas rangkaian nukleotida. Setiap nukleotida tersusun atas gugusan gula, gugusan asam fosfat, gugusan basa nitrogen. Asam fosfat, gula ribosa, basa nitrogen. Bagan struk DNA. DNA. Gula ribosa, asam fosfat, basa nitrogen. Furin, pirimidin, adenin A, guanin G, timin T, sitosin C. Fungsi DNA. Fungsi utama DNA adalah sebagai pembawa sifat dari parental kepada keturunannya. DNA dalam forensik. Ilmuwan forensik dapat menggunakan DNA yang terletak dalam darah, sperma, kulit, liur, atau rambut yang tersisa di tempat kejadian kejahatan untuk mengidentifikasi kemungkinan tersangka, sebuah proses yang disebut
fingerprinting kinetika. Struktur DNA Watson dan Crick. Rantai ganda dengan rangkanya yang terdiri dari deoxyribose, fosfat, deoxyribose, fosfat. Terdapat ikatan hidrogen di antara rantai yang saling berhadapan. Basa purin dan paimid yang terikat kepada gula deoxyribose dapat berputar bebas. DNA membentuk pasangan basa yang spesifik A-T2H bonds GC3H bonds. Kedua rantai DNA saling berhadapan disebut anticovalent. Mari kita perhatikan DNA double helix. Boleh teman-teman lihat. Replikasi DNA. Replikasi adalah peristiwa sintesis DNA saat suatu sel membelah secara mitosis. Tiap-tiap sel hasil pembelahan mengandung DNA penuh dan identik seperti induknya. 3 hipotesis tentang replikasi DNA. Teori disperensi menyatakan bahwa double helix yang lama terputus-putus, lalu potongannya tersebut memisah dan membentuk potongan-potongan baru yang akan bersambungan dengan potongan-potongannya, sehingga kembali menjadi 2 DNA baru yang sama persis. Teori semiostetik menyatakan bahwa 2 pita dari double helix memisahkan diri dan masing-masing pita yang lama mendapatkan pasangan pita baru seperti pasangannya yang lama, sehingga terbentuk 2 DNA baru yang sama persis. Teori konservatif menyatakan bahwa double helix yang lama tetap tidak berubah dan langsung terbentuk double helix yang baru. Sekian presentasi yang saya sampaikan kepada teman-teman. Sampai sini, bila ada kata kesalahan, mohon dimaafkan. Dan bila teman-teman ingin bertanya, saya kasih waktu untuk teman-teman bertanya. Bila tidak ada yang mau bertanya, saya tutup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.